Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perkembangan iptek di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Khususnya yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan media cetak, kemudian radio, dan televisi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah kolonial berperan penting dalam membawa teknologi mesin cetak ke Indonesia. Nah, dengan adanya teknologi mesin cetak, maka kemudian media-media cetak itu mulai bermunculan. Nah, awalnya media-media cetak itu berisi tentang berita dan propaganda pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, kemudian pada tanggal 23 Oktober 1855 itu saluran telegraf dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini ada gambarnya di bawah, itu menggunakan telegraf itu menggunakan kode Morse. Nanti setelah disampaikan, diketik, nah, jadi seperti ini. Namanya telegram. Telegram adalah pesannya, sedangkan telegraf adalah alat untuk penyampainya. Nah, telegraf ini digunakan awalnya untuk memudahkan komunikasi antara wilayah Batavia sampai ke Bogor. Kemudian diperluas sampai ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian tanggal 16 Oktober 1882, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun jaringan telepon lokal. Nah, tujuannya awalnya untuk menghubungkan antara area wilayah Gambir dengan wilayah Tanjung Priok. Nah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu memberikan kemudahan bagi masuknya pengaruh asing ke Indonesia. Nah, akibatnya banyak muncul paham-paham baru dari media-media cetak, buku-buku. Nah, itu kemudian muncul tentang bagaimana sih perkembangan paham-paham seperti liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan pan-islamisme. Nah, paham-paham tersebut kemudian menjadi salah satu faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. Ya, selain faktor pendidikan, ya adanya politik etis itu juga berperan penting. Nah, kemudian golongan terpelajar yang sudah teredukasi, yang sudah belajar sistem barat, kemudian menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang ada, itu terbatas di media cetak maupun radio, untuk dijadikan sebagai alat perjuangannya. Nah, media cetak ini biasanya berupa koran, majalah, ataupun pamflet yang disebar. Nah, tujuannya adalah untuk membangkitkan nasionalisme Indonesia. Ini ada contoh surat kabar Bumi Putra. Waktu itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Salim, beredar di Jakarta. Sementara di Bandung ada surat kabar Medan Priyayi, dipimpin oleh Raden Mas Tirto Adisuryo. Kalau kalian pernah baca buku Bumi Manusia ataupun menonton film Bumi Manusia, nah itu berkisah tentang Minke. Nah, Minke itu sebenarnya adalah Raden Mas Tirto Adisuryo. Nah, itu ceritanya. Nah, dari penerbitan-penerbitan yang ada tersebut,
itu mulai menampilkan bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda. Nah, kemudian teknologi radio ini mempercepat hubungan antara negeri Belanda dan daerah-daerah jajahannya, termasuk dengan Indonesia. Untuk itu, waktu itu kan awalnya radio itu jangkauannya hanya pendek. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda berniat untuk menghubungkan antara wilayah Hindia Belanda atau Indonesia dengan Belanda, negeri Belanda. Itu kan kira-kira berjarak 12.000 kilometer. Nah, makanya kemudian dibuatlah stasiun radio Malabar. Nah, waktu itu jaringannya itu dibentangkan di antara dua gunung, yaitu Gunung Puntang dan Gunung Halimun, itu sebagai antenanya. Nah, perangkat pemancarnya itu membutuhkan tenaga kurang lebih 750 volt dan daya 1 mega ampere. Nah, menurut kisahnya, bila pemancar itu dihidupkan, kumparan itu akan memercikan bunga api listrik yang sangat dahsyat, ya, karena dalam waktu itu tuh disebutkan bahwa stasiun radio Malabar adalah stasiun radio terkuat di seluruh dunia. Jadi kebanggaan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian karena membutuhkan daya yang besar, itu kemudian stasiun ini didukung oleh pembangkit tenaga listrik seperti PLTA Dago, Plengan, Lamajan, serta PLTU di Dayeuhkolot. Nah, kemudian untuk peresmiannya waktu itu dilakukan dengan cara mengirim pesan telegraf kepada Ratu Belanda dan Menteri Urusan Koloni dari Bandung ke Belanda secara langsung. Nah, kemudian pada bulan Januari 1929 itu Ratu Emma di Belanda itu bisa berkomunikasi secara langsung real time dengan menggunakan stasiun radio Malabar tadi. Waktu itu Ratu Emma di Belanda berkomunikasi dengan putrinya Ratu Wilhelmina yang sedang berada di Hindia Belanda. Nah, keberhasilan stasiun radio Malabar untuk menghubungkan antara Bandung dengan Belanda kemudian mengilhami lagu Halo Bandung. Nah, lagu Halo Bandung ini adalah lagu yang bercerita tentang bagaimana hubungan antara orang Belanda di Indonesia dengan ibunya di Belanda. Bukan Halo Halo Bandung ya, ini beda. Lagu Halo Bandung. Nanti saya sampaikan di itu. Kemudian, siaran radio pertama yang ada di Indonesia adalah Batavias Radio Vereniging atau BRV. Itu sekitar tanggal 16 Juli 1925. Nah, siaran radio awalnya berbahasa Belanda dan dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. Nah, kemudian secara perlahan kemudian mulai muncul radio-radio yang berbahasa Indonesia. Kemudian ketika pecah Perang Dunia Kedua, itu ada perang di Pasifik ketika Jepang ingin membentuk negara Asia Timur Raya. Nah, Jepang kemudian mempropagandakan tujuannya yaitu
memerdekakan bangsa-bangsa di Asia yang masih dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian ketika Jepang berhasil masuk ke Indonesia, Jepang kemudian membentuk Badan Pengawas Siaran Radio yang dikenal dengan nama Hoso Kanri Kyoku. Nah, pada waktu masa pendudukan Jepang ini, siaran radio itu diawasi secara ketat sehingga tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk membuat siaran radio. Nah, kemudian menjelang kemerdekaan Indonesia, salah satu tokoh pejuang Indonesia yaitu Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio sekutu. Waktu itu tanggal 14 Agustus BBC, stasiun radio BBC menyiarkan tentang pernyataan dari Tennoheka atau Kaisar Jepang tentang penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu. Tetapi berita itu coba ditutup-tutupi oleh pemerintah Jepang yang ada di Jakarta. Tapi walaupun ditutup-tutupi, para pemuda waktu itu kemudian mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan. Nah, akhirnya setelah terjadi peristiwa Rengas Dengklok, tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian di mana peran teknologinya selain tadi kan Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio. Nah, kemudian setelah itu berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disebarluaskan melalui siaran radio, kemudian pamflet, dan juga melalui anggota-anggota PPKI yang setelah sidang PPKI itu kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, itu penyebarannya seperti itu. Nah, kemudian untuk tokoh yang menyebarkan berita proklamasi melalui stasiun radio Hoso Kanri Kyoku, yaitu Yusuf Rono Dipuro. Nah, dia dikenal sebagai angkasawan. Angkasawan itu maksudnya penyiar berita radio. Itu angkasawan waktu itu istilahnya. Itu berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui siaran radio Hoso Kanri Kyoku. Walaupun nanti sempat dibantah oleh pemerintah Jepang, tapi kemudian tim dari Yusuf Ronipuro kemudian mencoba terus menunjukkan bahwa ini benar kok sudah proklamasi. Nah, kemudian pada tanggal 11 September 1945, Hoso Kanri Kyoku kemudian diambil alih oleh Indonesia dan diganti namanya menjadi Radio Republik Indonesia. Sampai sekarang masih ada Radio Republik Indonesia. Kemudian ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, waktu itu kan Belanda menyerang wilayah Yogyakarta. Nah, pada waktu itu Presiden Soekarno dan Hatta dan beberapa menteri-menteri itu kan ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Nah, tetapi sebelum penangkapan itu Presiden Soekarno dan menteri-menteri negara sempat bersidang dan kemudian memerintahkan kepada Mr. Safrudin Prawira Negara untuk membentuk PDRI. Nah, berita agar Safrudin membentuk PDRI itu disampaikan melalui jaringan telegraf. Nah, jadi ini perannya komunikasi pada waktu itu. Nah, kemudian ketika terjadi serangan umum 1 Maret 1949, waktu itu kan tentara Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Nah,
keberhasilan itu kan membuktikan bahwa TNI dan Republik Indonesia itu masih ada. Karena sebelumnya kan Belanda mengklaim bahwa setelah ditangkapnya Soekarno dan tokoh-tokoh yang lainnya, itu disebut bahwa wah Indonesia udah selesai. Nah, dengan adanya serangan umum 1 Maret ini, itu menunjukkan bahwa TNI dan NKRI masih ada. Nah, kemudian waktu itu berita itu disebarluaskan ke seluruh dunia melalui baik jaringan radio maupun surat kabar. Nah, kemudian singkat cerita Indonesia bisa dengan adanya serangan 1 Maret, kemudian kita bisa KMB, kemudian ada pengakuan kedaulatan. Nah, setelah perang kemerdekaan, fungsi dari surat kabar dan radio itu digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti membangun persatuan dan semangat kebangsaan. Kemudian untuk menyebarluaskan program-program pembangunan. Atau bisa juga radio dan surat kabar itu dijadikan sebagai alat legitimasi pemerintah. Kemudian untuk teknologi televisi di Indonesia baru mulai hadir tahun 1962, yaitu dengan ditandai munculnya siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI. Waktu itu TVRI ada untuk meliput kegiatan Asian Games keempat di Jakarta. Nah, sukses dalam peliputan Asian Games, TVRI kemudian berkiprah menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media televisi. Nah, kemudian diadakan juga program televisi masuk desa, di mana waktu itu pesawat televisi ditempatkan di balai-balai desa di seluruh penjuru negeri dan kemudian diinformasikan bagaimana sih program-program dari pemerintah. Nah, sehingga bisa tercapai bagaimana sih ini keberhasilan pembangunan. Nah, kemudian dari tahun 62 sampai tahun 1988 itu hanya TVRI saja yang ada. Nah, baru kemudian di tahun 1989 itu mulai bermunculan stasiun-stasiun televisi swasta. Nah, yang pertama kali adalah RCTI, kemudian diikuti oleh SCTV, dan kemudian menyusul stasiun-stasiun televisi yang lainnya. Oke, untuk materi teknologi komunikasi dan informasi sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.